Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatimah Al-Fajri dari jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengembangan media pembelajaran matematika dengan menggunakan makromedia flash pada materi matriks kelas 10 sekolah menengah atas. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metode penelitian pendidikan dan pengajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Yerizon, MSI. Oke, pada bab 1, pendahuluan latar belakang dari penelitian saya yaitu matematika merupakan salah satu materi pelajaran yang objek kajiannya bersifat abstrak. Matematika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam pembelajaran matematika, sebagian besar peserta didik menganggap matematika merupakan mata pelajaran yang sangat sulit karena di dalam pembelajaran matematika banyak rumus dan perhitungan yang berfungsi sebagai penyelesaian masalah. Juga matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang membosankan oleh sebagian peserta didik karena dalam pelajaran matematika hanya menemukan angka, rumus, maupun grafik yang membuat anak-anak kurang berminat dan bosan dengan pelajaran matematika tersebut, terutama dalam hal mata pelajaran matriks. Selain itu, pembelajaran matematika pada umumnya masih didominasi oleh guru, sehingga keaktifan dan kemandirian dari peserta didik berkurang. Selain itu, penggunaan media pembelajaran di sekolah masih kurang optimal. Media merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan pembelajaran karena media membantu peserta didik dan guru dalam menyampaikan materi pelajaran sehubungan dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran. Kedudukan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru-siswa dan interaksi siswa dan lingkungan belajar matematika. Fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni menunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan guru. Media pembelajaran berbasis multimedia menghadirkan suasana baru dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dengan basic teknologi memberikan dampak yang positif bagi kemampuan dan kemauan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat diujikan yaitu menggunakan makromedia flash yang merupakan salah satu software komputer yang digunakan untuk mendesain animasi. Penggunaan makromedia flash dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam menjelaskan materi pelajaran, diharapkan dapat membuat siswa lebih mudah untuk mengingat materi yang diajarkan, menjawab soal-soal latihan sebagai pemantapan pemahaman materi, serta memberikan pengalaman baru untuk membuat siswa termotivasi. Makromedia flash merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan desain dan membangun perangkat presentasi, publikasi, atau aplikasi lainnya yang membutuhkan ketersediaan sarana interaksi dengan penggunanya. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya yaitu pertama, bagaimana kelayakan media pembelajaran animasi berbasis makromedia flash pada materi matriks, kemudian bagaimana respon siswa dan guru terhadap media pembelajaran animasi berbasis makromedia flash pada materi matriks. Terakhir yaitu bagaimana efektivitas media pembelajaran animasi berbasis makromedia flash pada materi matriks pada siswa kelas 10. Adapun tujuan penelitiannya sehubungan dengan rumusan masalah tadi, yaitu menghasilkan media interaktif dalam proses pembelajaran matriks, lalu mengetahui respon siswa dan guru terhadap media pembelajaran animasi berbasis makromedia flash pada materi matriks, serta mengetahui efektivitas media pembelajaran animasi berbasis makromedia flash pada materi matriks. Adapun manfaat penelitiannya yaitu bagi peserta didik sendiri sebagai sarana dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika sesuai dengan kemampuan perkembangan teknologi yang semakin canggih, serta peserta didik dapat belajar secara mandiri di rumah dengan bantuan komputer. Bagi guru, media ini memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran
dan membimbing siswa dalam membangun pengetahuan serta pemahaman. Membantu guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan meningkatkan motivasi guru untuk memanfaatkan media pembelajaran matematika dengan aplikasi Makromedia Flash. Serta bagi peneliti sendiri, yaitu sebagai tambahan wawasan pengetahuan untuk merancang suatu bahan ajar pembelajaran. Landasan teori dari penelitian saya itu, pertama, pengertian dari media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Adapun menurut ahli, yaitu Gerlach dan Eli yang dikutip oleh Ashar Arshad pada tahun 2011, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu benda atau komponen yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam proses belajar. Menurut Hendrik yang dikutip oleh Ashar Arshad, media pembelajaran adalah perantara yang membawa pesan atau informasi bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran antara sumber dan penerima. Penggunaan dan pemilihan media pembelajaran menurut Strauss dan Frost dalam Dina Indriana mengidentifikasikan 9 faktor kunci yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih media pengajaran. 9 faktor kunci tersebut antara lain batasan sumber daya institusional, kesesuaian media dengan mata pelajaran yang diajarkan, karakteristik siswa atau anak didik, perilaku pendidik, dan tingkat keterampilannya, sasaran pembelajaran mata pelajaran, hubungan pembelajaran, lokasi pembelajaran, waktu, dan tingkat keragaman media. Fungsi media pada pembelajaran menurut Ashar Arshad yaitu sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Adapun jenis media pembelajaran menurut Ashar Arshad ada 4 kelompok, yaitu media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audio visual, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, serta media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Klasifikasi media pembelajaran menurut Sells dan Glasgow membagi media ke dalam 2 kelompok besar, yaitu media tradisional dan media mutakhir. Adapun pembagiannya seperti yang terlihat pada PowerPoint ini. Kemudian model pengembangan, selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama-tama itu model pengembangan, penelitian pengembangan media pembelajaran Makromedia Flash untuk materi matriks pada mata pelajaran matematika kelas 10 merupakan jenis penelitian research and development atau R&D, penelitian dan pengembangan. Adapun prosedur pengembangannya yaitu tahap pertama itu tahap define atau pendefinisian, bertujuan untuk mendefinisikan mengenai syarat pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahap definisi dapat terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu pertama analisis kurikulum, kemudian wawancara, lalu menyiapkan materi, kemudian perumusan tujuan, spesifikasi kebutuhan media, model pengembangan media pembelajaran, spesifikasi perangkat lunak. Selanjutnya ada tahap desain. Pada tahap desain, peneliti membuat produk awal atau rancangan produk yang akan dikembangkan. Kegiatan yang termasuk dalam tahap desain yaitu perancangan materi, pembuatan flowchart, pembuatan storyboard, pembuatan gambar, animasi, background, audio, dan desain tampilan. Pada perancangan materi akan disampaikan pada media pengembangan interaktif antara lain
Pengertian tentang matriks yang akan dijelaskan apa pengertian dan maksud matriks dan pembelajaran matematika, kemudian pengenalan tentang contoh pengaplikasian matriks pada kehidupan sehari-hari dan cara pemecahan masalah terkait matriks. Flowchart berisikan tahap pemecahan masalah terkait materi matriks, kemudian storyboard dimulai dari merencanakan atau drafting, lalu dilanjutkan dengan pembuatan storyboard disertai dengan urutan adegan, tampilan, dan deskripsi yang berisi teks yang tertampil di layar. Storyboard berisikan mengenai deskripsi desain tampilan yang akan dikerjakan, dimulai dari desain awal untuk opening, kemudian bagian inti sampai akhir adalah penutup yang dilengkapi total durasi sekian-sekian. Kemudian pembuatan gambar dan animasi yang dimulai dari tampilan pembuka, intro, serta penutup, lalu background audio dan video. Background dimulai dengan menampilkan gambar dengan resolusi besar pada layar kerja Macromedia Flash agar gambar tidak pecah. Perancangan audio untuk mengisi suara dan pengembangan Macromedia Flash. Lalu desain tampilan pengembangan media pembelajaran interaktif untuk materi matriks. Untuk mata pelajaran matematika kelas 10 SMA digunakan pengembangan media interaktif Macromedia Flash. Selanjutnya ada desain karakter media, pembuatan media pembelajaran interaktif. Tahap selanjutnya itu development atau pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan desain pengembangan menjadi kenyataan. Salah satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan. Tahap ini terdiri dari tahap validasi media pembelajaran, yaitu tahap validasi ahli merupakan tahap validasi rancangan awal produk video pembelajaran kepada ahli materi dan ahli media. Tahap validasi kepada para ahli dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesalahan maupun kekurangan pada rancangan awal sehingga dapat diperbaiki menjadi lebih baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Validasi ahli dilakukan oleh dosen ahli materi serta dosen ahli media. Lalu ada uji kelayakan pada pengguna. Tahap uji kelayakan yaitu tahap pengumpulan data yang terdiri dari 100 siswa kelas 10 SMA dengan melakukan pengisian angket setelah melihat media interaktif Macromedia Flash untuk materi matriks kelas 10 SMA yang telah dimasukkan dalam media pembelajaran interaktif. Tahap selanjutnya yaitu tahap dissemination atau penyebarluasan. Tahap dissemination dibagi menjadi 3 tahap antara lain validation testing, packaging, diffusion, and adoption. Pada tahap dissemination dilakukan penyebarluasan media pembelajaran kepada responden dalam jumlah yang lebih banyak. Tahap penyebarluasan dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran dengan pengunggahan media pembelajaran ke Google Drive pribadi dan menyebarluaskan linknya kepada responden serta menyalin media ke flash disk untuk diserahkan pada dosen Prodi Pendidikan Matematika UNP. Selanjutnya ada desain uji coba. Pada desain uji coba ini, pada tahap desain uji coba dilakukan validasi ahli, uji coba terbatas, dan uji kelayakan skala besar. Lalu ada subjek uji coba. Subjek dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu responden ahli media yang merupakan dosen program studi pendidikan matematika UNP yang dapat menangani dalam hal media pembelajaran. Kemudian responden ahli materi yang juga merupakan dosen prodi studi pendidikan matematika UNP yang dapat berperan untuk menentukan apakah materi dalam media pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan silabus yang digunakan sekolah. Lalu responden pengguna yang merupakan 100 orang siswa kelas 10 SMA. Selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik atau metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian pembelajaran interaksi ini adalah wawancara, angket atau kuesioner, dan studi dokumen.
pada teknik wawancara, metode wawancara dilakukan kepada dosen mata kuliah media pembelajaran matematika, pendidikan matematika UMP untuk mencari informasi dan menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta menghasilkan data analisis yang diperlukan guna menentukan model media pembelajaran yang akan dikembangkan. Kemudian ada studi dokumen, yaitu teknik atau metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian dari beberapa dokumen. Selanjutnya, angket dan kuesioner. Angket atau kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari angket validasi ahli media dan ahli materi serta angket untuk siswa kelas 10 SMA. Kuesioner digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran interaktif yang telah digunakan pada aspek artistik dan estetika, desain interface, dan lingkup pembelajaran. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket yang telah dibuat peneliti berdasarkan turunan dari teori yang digunakan. Kemudian dijadikan dalam kisi instrumen. Berikut ini kisi-kisi instrumen untuk masing-masing responden. Untuk ahli media, akan menilai kualitas media pembelajaran interaktif. Instrumen angket yang digunakan untuk uji kelayakan oleh ahli media dijadikan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan media pembelajaran. Kisi instrumen untuk ahli media dapat ditinjau dari aspek media, yaitu aspek tujuan, visual, audio, penggunaan, manfaat, dan desain interface. Instrumen untuk ahli materi. Kisi-kisi instrumen ahli materi berisi aspek-aspek yang berhubungan dengan materi media pembelajaran, meliputi aspek pertama tujuan pembelajaran, kedua penyajian materi, dan ketiga kualitas motivasi. Lalu untuk instrumen untuk pengguna, instrumen uji kelayakan yang digunakan responden berupa angket atau penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif Makromedia Flash untuk materi matriks kelas 10 SMA. Kisi-kisinya yaitu aspek materi, manfaat penggunaan, kesesuaian media, visual, dan audio. Adapun teknik analisis datanya, pengujian media pembelajaran akan memperoleh data yang didapatkan dari pengisian angket yang dilakukan oleh satu ahli materi, satu ahli media, dan uji kelayakan siswa kelas 10 SMA. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket dengan skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Menurut Sudaryono, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau suatu gejala sosial. Penelitian ini untuk mengetahui kualitas atau kelayakan media pembelajaran berdasarkan penilaian dalam bentuk persentase. Penjabaran mengenai kelayakan produk dengan menilai bobot masing-masing tanggapan atau menghitung skor letaknya yaitu dengan menggunakan rumus berikut. Nah, adapun untuk penilaian setiap aspek dalam produk yang dikembangkan menggunakan skala Likert, di mana produk dapat dikatakan layak jika rata-rata dari setiap penilaian minimal mendapat kriteria baik menggunakan perhitungan menurut Sujana sebagai berikut ini. Selanjutnya, hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus persentase dijelaskan dengan nilai persentase. Penilaian menggunakan skala 5 jawaban dengan rentang nilai 4 sampai dengan 1, nilai maksimal ideal diperoleh apabila semua butir mendapat nilai 4 dan nilai minimum diperoleh apabila semua butir pada komponen tersebut mendapat nilai 1. Sekian persentase proposal penelitian saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.